dipersembahkan. Baik, dilanjutkan lagi MTGW, Mario Teguh Golden Ways, perusak hubungan orang. Nah, berbicara mengenai perusak hubungan orang, permasalahan berikutnya Pak Mario, biasanya orang-orang PHO ini memiliki keahlian-keahlian tertentu yang bisa menghipnotis orang agar mengikuti keinginannya. Pak Mario melihat seperti apa? Super sekali. Yuk kita lihat meme yang berikut ini. Semua PHO, perusak hubungan orang, pandai memainkan hati. Maka gunakanlah hati Anda 2 kali. Hati. Kalau pikiran kan, apa lo nggak mikir? Kan 1 kali. Kalau ini kan hati 2 kali. Lihat ya. Nih, orang benar. Kalau kasar, yang diperhatikan orang kebenarannya atau kekasarannya? Tuh, itu sebabnya banyak penyampai kebenaran gagal karena dia kasar. Mau menegakkan syariat agama dengan cara yang kejam. Lalu orang bilang, untuk apa aku meyakini yang kau yakini kalau kamu pembenci? Ya, jadi kalau gitu, kalau orang benar harus apa? Plus santun. Ayo, kalau santun yang kelihatan apanya? Bahwa kebenaran itu indah sekali pada pribadi yang santun, dan kesantunannya menjadi pemikat hati karena dia benar. Ayo, pemain hati. PHO itu pinter sekali memainkan hati. Kalau Anda kena permainan dia, sakitnya itu seperti makan lengkuas. Kayak apa tuh Pak? Iya kan, di restoran Padang, rebutan rendang, semua dapat daging, kita dapat lengkuas. Semua makan daging, kita ngunyah lengkuas. Itu sakit. So, berhati-hatilah. Ya, contohnya, kita anggap PHO itu hanya hubungan cinta. Tidak, dengarkan ini. Dan ini parah sekali. Oke. Seorang pemilik perusahaan punya beberapa direktur nih. Salah satunya perempuan. Ini yang wanita. Iya dong, yang satunya rambutnya sedikit. Nah, yang perempuan ini sudah menikah dengan laki-laki dengan pendapatan plus minus. Biasa dia pendapatannya plus besar. Wanitanya. Tapi bukan masalah, karena kalau dia betul-betul mencintai suaminya, dia kan ingin bersama-sama. Seperti saya tidak bisa makan sendirian. Kalau nggak ada Ibu Lina itu rasanya daging serasa lengkuas. Nah, ini memanipulasi semua karyawannya supaya lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Wanita ini sampai tidak punya anak karena terlalu tua. Takut meninggalkan kantor. Suaminya selalu tanya kapan kita punya anak. Jawabannya apa? Nanti kalau cuti hamil, kasihan perusahaan. Tuh, siapa PHO-nya? Pemilik perusahaan ini manipulatif. Membuat karyawannya sampai tidak berani hamil karena takut mengecewakan dia. Lalu wajar nggak kalau dia nanti tertarik kepada wanita lain? Wajar. Nah, pernikahannya ini loh. Apakah ini pernikahan yang disatukan oleh Tuhan atau yang disatukan oleh stupidity? Stupidity. PHO itu tidak selalu orang cinta-cintaan. Dalam kehidupan kita PHO itu real sekali. Itu bisa wakil rakyat yang Anda pilih, pejabat tinggi yang Anda pilih itu loh, yang rebutan kasih nomor di samping foto profilnya, sampai fotonya asli nggak kelihatan, hanya angkanya yang kelihatan. Berantem tuh, saling menjelek-jelekkan di sosial media, terus kalau dia kepilih, Anda langsung rezekinya baik? Tidak, PHO itu di mana-mana. Be very careful. Tuhan mengingatkan, sesungguhnya sebagian darimu adalah ujian bagimu. Itu. Super Pak Mario, terima kasih jawabannya.
Baik, saya akan langsung berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio bertanya kepada Pak Mario. Ya, silahkan Ibu. Sebelumnya selamat malam Pak Mario, salam super. Saya Amanda dari Tangerang. Saya ingin menanyakan, saya seorang karyawan swasta dan saya memiliki teman kerja. Dia sudah memiliki pasangan dan mungkin hampir menikah. Tapi entah kenapa si laki-lakinya ini tiba-tiba mendekati saya dan terus mendekati saya. Iya, saya tidak tahu kenapa dia mendekati saya. Saya sudah melarang dia untuk jangan mendekati saya karena saya tahu dia sudah punya pasangan. Tapi lama-kelamaan dia terus mencoba terus dan tidak menyerah untuk terus mendekati saya, dan sebagai wanita saya akhirnya ikut luluh juga. Iya. Dan saya akhirnya menjalin suatu hubungan dengan dia. Lama-kelamaan dalam menjalani hubungan, saya merasa pasangan dia yang sudah hampir menikah itu mulai mencurigai akan hubungan kita berdua. Selama hubungan itu dia nggak tahu? Dia belum tahu. Dan di tengah hubungan itu saya sadar, saya tahu itu salah, dan saya mengingatkan kepada laki-laki itu, sebaiknya kita sudahi saja karena ini semua salah. Tapi laki-laki itu meyakinkan dengan berkata, kamu tidak salah, cinta itu tidak pernah salah. Dia berkata seperti itu. Pertanyaan saya malam ini, apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang perempuan, karena saya sudah mengingatkan dia tapi dia selalu meyakinkan saya sehingga mungkin saya percaya sampai sekarang. Terima kasih. Super. Ibu tetap berdiri, saya yang bertanya saja. Wanita itu wanita yang tidak baik atau baik? Wanita pasangan dia? Iya. Wanita baik, dan saya juga mengenalnya cuma tidak dekat. Good. Dia berharap pasangannya setia. Ya, dan dia tidak akan bahagia kalau ada wanita, terutama yang dikenalnya, yang mengambil kekasihnya. Iya. Iya, betul. Good. Nah, laki-laki yang sudah hampir menikah lalu bisa meninggalkan wanitanya, apakah memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan itu kepada Anda? Belum tentu. Belum tentu, berarti dia merasa lebih berhak menzalimi temannya. Betul, karena dia merasa akan dipilih dan dicintai lebih baik oleh laki-laki itu daripada wanita itu. Jadi hukum sebab akibat tidak berlaku untuk Anda? Berlaku. Apa alasan laki-laki itu meninggalkan wanita yang akan dinikahinya lalu memilih Anda? Ya, dia tidak memberikan alasan yang pasti ya. Cuman dia selalu meyakini kalau pendamping dia yang akan menikah itu sekarang sekarang kurang baik gitu. Jadi berubah kata dia gitu. Jadi sekarang dia mulai mendekati saya seperti itu. Good. Apakah dia juga berubah? Apakah yang laki-laki juga berubah? Iya. Dari mencintai, janji menikahi, lalu mencintai orang lain. Sekarang, apakah wanita yang ditinggalkannya itu berubah? Kita tidak tahu, tapi orang baik pun bisa berubah bagi orang jelek. Iya toh? Laki-laki itu sekarang sedang tidak baik. Jadi wanita itu baik, dilihatnya berubah. Lalu Anda dilihat sebagai sesuai baginya. Meninggalkan calon istrinya untuk Anda. Laki-laki baik nggak? Enggak. Tidak. Untuk wanita yang? Loh, harus begitu dong. Loh, di sini tadi ada ibu yang terbukti melanggar larangan orang tua. Lalu di sini ada orang tua namanya Bapak Mario Teguh. Memberitahu anakku, kau sedang bermain api. Tuh? Maka bermainlah api sambil berendam. Jangan pernah keluar. Apa yang akan Anda putuskan? Ya, mungkin saya akan memutuskan hubungan ya. Mungkin untuk pertama mungkin sulit ya, karena saya udah berusaha untuk menghindari tapi tetap dianya selalu mendekati saya gitu. Good. Terus nanti kalau Anda tersiksa dalam pernikahan yang ditinggalkannya, yang salah siapa? Diri saya sendiri. Good. Alasannya habis terlanjur sayang.
Dengarkan lagi, terlanjur sayang bukan sayang. Terlanjur cinta, bukan. Sudah terlanjur terjebak, terlanjur committed, terlanjur cemar. Terlanjur kelihatan ubyang-ubyung sama laki-laki itu. Ini bukan pertanyaan, ini tadi permintaan tolong. Karena kalau dia betul-betul ingin menikahi laki-laki itu, dia tidak membuatnya terbuka. Dia sebetulnya minta tolong untuk tidak kembali ke dalam lingkaran itu. Karena sekarang ada nasihat dan disaksikan banyak orang. Dia membuat point of no return. Dia ini burning a bridge, jembatan itu loh. Dalam kehidupan ini banyak orang harus tahu jembatan mana yang dibiarkan utuh, mana yang harus dibakar. Ini sedang membakar jembatan. Supaya tidak masuk dalam hubungan yang salah. Ini permintaan tolong. Jadi bangun jembatan yang baik yang tidak perlu bakar. Supaya betul-betul kita maju dan tidak kembali lagi. Masa ibu ini tadi tidak cukup menjadi contoh? Ya? Dan ayahmu ini. Jangan kau sedihkan hatiku. Ya? Terima kasih. Baik, kami lanjutkan lagi dengan penanya berikutnya. Iya, silakan. Selamat malam Pak Mario, Salam super. Salam super. Nama saya Fitri Arofah. Ya. Saya ingin bertanya, saya kan punya mantan. Terus mantan saya udah punya pacar. Terus saya masih suka main sama mantan saya itu. Dan setiap mantan saya punya pacar pasti putus, apa saya bisa dibilang perusak hubungan orang. Tapi setelah putus itu saya nggak pacaran sama mantan saya itu. Pelan-pelan. Saya sudah mengenali ada tanda-tanda masalah begitu tanyanya gini. Saya kan punya pacar. Saya kan punya mantan. Nah, mantan saya ini pacaran. Saya suka main sama mantan. Terus mantan saya selalu putus. Apa saya ini PAO? Padahal saya nggak pacaran lagi sama mantan. Anda duduk di depan ada sate. Oke. Terus orang bilang, satenya tahu-tahu hilang. Terus Anda bilang, Anda makan sate saya? Enggak. Saya nggak makan sate. Lah Anda main sama mantan. Tapi mantan saya alasannya putus karena masih sayang sama saya. Sudah jelas mantan itu bilang mencintai Anda, masih main sama dia. Nasihati, coba. Apa nasihat Anda? Coba beritahu dia. Coba. Nasihat saya ya sebaiknya kalau emang itu udah mantan, walaupun hanya sekedar teman pun pasti adalah wanita yang tersakiti karena kita tidak tahu isi hati seseorang, iya kan? Nah, sekarang nasihati dia. Nasihati dia. Coba berdiri. Coba nasihati dia, pakai mikrofonnya. Enggak, no comment saya mah. No comment aja. No comment. Kan dia didekati oleh laki-laki yang sudah hampir menikah. Apa nasihatnya Anda? Ya, jangan terlalu deket lah. Jangan terlalu dekat. Udah ngerti sekarang, nggak boleh dekat-dekat. Tahu, yang saya khawatirkan bukan dia dengan putus, bukan apa. Tapi Anda bisa nggak laku kawin. enggak, tapi saya udah. Dengarkan ini kata-kata ini. You bergaul dengan mantan. Laki-laki baik mau dekat nggak? Mau nggak? Mau? Mau? Mana laki-laki yang ikhlas menerima mana? Tapi saya udah punya pacar, cuma main biasa. Sudah aja. punya pacar lagi. Sudah punya pacar masih main sama mantan yang jelas-jelas mencintainya.
Ih, sekarang pacarnya dengar di TV ini. Langsung dia bilang, lu, gue in. Mohon maaf tadi kalau saya tegas sekali, tapi itu bukan hanya untuk Anda. Itu untuk semua wanita muda di Indonesia yang masih bermain-main dengan orang yang tidak akan dinikahinya. Itu menjauhkan laki-laki baik darinya. Padahal Anda sudah berdoa, dekatkan jodoh. Jodohnya pergi. Kalau begitu, nah jodoh yang dekat-dekat itu kan jodohnya orang. Iya. So, kalau gitu pikirkan yang baik, jadi orang yang baik, ikhlas saja. Begini loh, jadilah wanita yang baik, yang bahasa diperbaiki. Jadi kalau bertanya begini, Pak Mario, saya punya mantan yang masih bermain-main dengan saya. Ya, main-main bekel kayak atau ini main. Ya, Anda tidak bisa menikah dengan calon gubernur kalau bicaranya gini, aku kan punya mantan. Iya toh? Ini bangunin suaminya tidur bilang, Mas, ini kan sudah siang. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, masih ada waktu untuk kita bersama-sama dalam program ini. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang takut kepada Tuhan gak akan berkhianat kepada Anda, karena takut kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang berkhianat, mungkin dia katanya bertuhan, tapi dia tidak bertuhan.